di tengah jantung Minang, berdiri megah kebudayaan tak lekang oleh waktu. Selamat datang di Istana Bakso Pagaruyung. Di sinilah sejarah, budaya, dan kemegahan arsitektur menyatu dalam harmoni yang padu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fedi Raditya Pertama dari Universitas Andalas. Nah, kali ini saya bermaksud untuk memandu teman-teman dalam menguak nilai kebudayaan yang ada pada Istana Bakso Pagaruyung. Nah, jadi diharapkan pada teman-teman untuk menonton sampai habis ya. Istana Pagaruyung merupakan sebuah situs bersejarah yang memiliki kekayaan budaya dan arsitektur yang luar biasa. Terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bangunan ini konon dibangun pada tahun 1347 yang pada saat itu dipimpin oleh Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung pada saat itu dipimpin oleh Raja Aditya Warman yang menjadikan Istana Basa sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Selain itu, istana ini menggambarkan keagungan kerajaan dari suku Minangkabau di Indonesia, serta menjadi simbol identitas dari masyarakat Minangkabau. Bangunan ini didesain dengan gaya arsitektur khas suku Minangkabau dengan atap gonjong yang melengkung serta terbuat dari kayu dengan pola konstruksi yang kokoh dan rumit. Atap yang dimiliki oleh istana ini memiliki banyak gonjong. Katanya, setiap gonjong tersebut menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya yang dapat dilihat dari bawah ke atas. Ini menakjubkan bagaimana relate-nya pepatah Minangkabau yang mengatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang berarti apapun adat yang ada di Minangkabau berasal dari cerminan kitabullah, yaitu Al-Quran. Istana ini merupakan saksi bisu terjadinya peralihan agama penguasaan Istana Bakso Pagaruyung dari agama Buddha ke agama Islam pada tahun 1409. Beliau mengubah gelar atau namanya menjadi Sultan Alif. Namun saat ini masih menjadi perdebatan apakah raja yang masuk Islam tersebut adalah Raja Aditya Warman. Bangunan ini memiliki 3 lantai dengan fondasi lantai yang kuat dan tahan roboh. Dengan struktur yang kuat tersebut, menjadikan bangunan ini tahan gempa yang dilengkapi dengan banyak pilar sebagai penopang di setiap sisi arsitektur. Pada lantai pertama, diisi dengan sisi kanan dan sisi kiri. Di dalamnya ada singgasana raja, kamar tidur putri raja yang telah menikah, dan sekaligus menjadi pusat aktivitas raja. Untuk lantai kedua dari istana ini digunakan untuk ruang tidur para putri raja kerajaan Pagaruyung yang belum menikah. Pada lantai ketiga digunakan raja untuk bersantai dengan putrinya, bersemedi, dan agar bisa melihat lingkungan dan kondisi di sekitar istana jika terjadi peperangan di sekitar istana. Pada lantai ketiga, kita bisa melihat ke arah luar yang sangat cantik sekaligus memanjakan mata. Selain itu, istana ini memiliki jenjang yang mempunyai 11 anak jenjang. Konon katanya, angka ganjil merupakan angka kesukaan masyarakat Minangkabau yang melambangkan keesaan Tuhan Yang Maha Esa yang berarti tiada duanya. Di dalam Istana Bakso Pagaruyung ini terdapat banyak sekali budaya benda khas Minangkabau. Di antaranya yaitu pakaian adat khas Minangkabau dan berbagai peralatan tradisional pada masa pemerintahan Aditya Warman. Selain itu, budaya yang ada pada Istana Bakso Pagaruyung adalah budaya makan bajamba. Makan bajamba berarti memakan makanan yang terdapat dalam jamba secara bersama-sama dengan duduk melingkar. Terdiri dari beberapa kelompok dalam satu kelompok yang beranggotakan 4-6 orang atau yang lebih dengan memakan dengan tangan kanan sebagai aturan makan pada budaya tersebut. Dengan ini, kunjungan ke Istana Bakso Pagaruyung sendiri tidak hanya menjadi perjalanan biasa, tetapi juga dapat belajar berbagai banyak hal yang terkait dengan budaya, sejarah, dan bahkan nilai-nilai Minangkabau yang ada pada Istana Bakso Pagaruyung. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari Padang yang ingin berkunjung ke Istana Bakso Pagaruyung, teman-teman bisa nih untuk membeli opsi dengan travel dari Padang ke Istana Bakso Pagaruyung dengan estimasi perjalanan 3-4 jam. Bagi teman-teman yang ingin akomodasi, teman-teman bisa nih menginap di Hotel Emersia dan Emerald. Nah, untuk destinasi budaya lain yang teman-teman dapat kunjungi di sekitar Istana Bakso Pagaruyung antara lain yaitu Prasasti Aditya Warman, Istana Selindung Bulan, dan Benteng Pendar Kapelen. Nah, untuk dokumen perjalanan sendiri bagi warga Indonesia itu cukup melampirkan KTP saja sebagai identitas. Nah, bagi warga negara asing atau WNA cukup dengan paspor dan visa sebagai pendukung.
Nah, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.